Halo semua, perkenalkan nama saya Maharani Helseptiani Ilya dari kelas 1A Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 21100200118 Universitas Nusa Cendana. Baik, dalam video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai penilaian ujian tengah semester. Untuk itu, buat teman-teman semua yang nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Jawaban saya, menurut pandangan saya, agar generasi muda sekarang ini dapat menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang menyatukan seluruh warga negara. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai penting menggunakan bahasa Indonesia. Bukan saja sosialisasi, tetapi mewajibkan generasi muda untuk dapat menerapkan atau mengimplementasikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini yang dimaksud mewajibkan generasi muda agar memiliki sikap yang pertama, meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam segenap kesempatan dan aktivitas baik resmi maupun tidak resmi, sehingga kedudukan bahasa Indonesia tetap menjadi paling pertama. Jawaban saya, yang dilakukan ketika dihadapkan dengan lawan bicara yang keliru menerapkan dalam bahasa adalah dengan memperbaiki bahasa yang keliru dengan ragam bahasa yang benar berdasarkan situasi dan tujuan pembicaraan yang sedang berlangsung. Jika tindakan saya direspon dengan kalimat sok pintar, maka saya akan melakukan tindakan pembelaan dengan menjelaskan secara baik-baik tentang penggunaan bahasa yang tepat berdasarkan pertimbangan yang ada, seperti dengan siapa kita berbicara, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraan yang sedang berlangsung. Dengan bijak, saya akan mengatakan bahwa ragam bahasa yang kita gunakan juga mencerminkan sosok diri kita.
Jawaban saya, jika diberikan teks dengan kata-kata yang tidak diketik atau ditulis secara lengkap, maka saya selaku pembaca akan sulit untuk mengerti maksud atau makna yang ingin disampaikan. Bisa saja makna yang saya baca berbeda dengan makna yang seharusnya ingin disampaikan oleh penulis. Untuk itu, perlu adanya ketelitian dan fokus yang penuh oleh si penulis, sehingga tidak adanya kesalahan atau kekeliruan penulisan dan pengetikan, sehingga apa yang ingin disampaikan boleh tersampaikan dengan baik, dan setiap kali selesai menulis harap dibaca kembali sehingga dapat minimalisir kesalahan penulisan. Jawaban saya yang pertama, kata baku bawakan, tidak baku bawain. Alasan, akhiran in merupakan kosakata daerah. Yang kedua, kata baku perusak, tidak baku pengrusak. Alasan, awalan P tidak mengalami perubahan bentuk jika bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan konsonan I, M, N, R, W, Y, dan Z. Nomor 3, kata baku mengubah, tidak baku merubah. Alasan, awalan me bertemu vokal a, i, u, e, o menjadi meng. Nomor 4, kata baku memengaruhi, tidak baku mempengaruhi. Alasan, awalan me bertemu dengan konsonan P, maka huruf P akan melebur menjadi M. Nomor 5, kata baku sintesis, tidak baku sintesa. Alasan, tidak sesuai dengan kaidah serapan kata. Kata serapan asing dari kata sintesis yang tidak mengubah akhirannya dalam bahasa Indonesia. Nomor 6, kata baku risiko, tidak baku resiko. Alasan, tidak sesuai dengan kaidah serapan kata. Kata serapan asing dari risk. Nomor 7, kata baku diakomodasi, tidak baku diakomodir. Alasan, tidak sesuai dengan kaidah serapan kata. Kata serapan asing dari accommodation. Nomor 8, kata baku kualitas, tidak baku kualitas. Alasan, tidak sesuai kaidah tata bentukan kata. Nomor 9, kata baku inframerah, kata tidak baku inframerah. Alasan, tidak sesuai kaidah tata bentukan kata imbuhan asing. Nomor 10, kata baku ekstrakurikuler, tidak baku ekstrakurikuler. Alasan, tidak sesuai kaidah tata bentukan kata imbuhan asing. Yang ke-11, kata baku sambal, tidak baku sambal. Alasan, dipengaruhi dialek pada suatu daerah. Nomor 12, kata baku diam, tidak baku diem. Alasan, dipengaruhi dialek pada suatu daerah dan terlihat gaul di kalangan muda. Nomor 13, kata baku tidak baku kagak. Alasan, karena kata kagak sering digunakan di kalangan muda, kata yang benar adalah tidak. Nomor 14, kata baku lihat, tidak baku lihat. Alasan, kata lihat itu termasuk golongan kata benda, contohnya tanah liat. 15, kata baku izin, tidak baku izin. Alasan, dipengaruhi dialek pada suatu daerah. Ada tiga syarat dalam memilih kata, yaitu yang pertama kebenaran, yang kedua ketepatan, yang ketiga kelaziman. Yang pertama, syarat kebenaran. Kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa atau morfologi dan sintaksis. Contohnya,
Bu Chandrika sudah mengetahui tentang berita itu dan Bu Chandrika sudah tahu tentang berita itu. Yang kedua, syarat ketepatan. Kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri dan kanannya. Contohnya, Pak Karto datang di, ke, atau dari kota Surabaya. Penjelasannya, penggunaan preposisi di, ke, dan dari bergantung pada aspek verba yang diterapkannya. Jika verb itu beraspek diam atau berhenti, misalnya tiba, tinggal, dan singgah, tepatnya digunakan preposisi di. Jika beraspek gerak atau bergerak menuju ke suatu tempat, misalnya pergi, berangkat, dan maju, tepatnya digunakan preposisi ke. Dan jika beraspek gerak atau bergerak menyatakan asal kedatangan, misalnya datang, keluar, pulang, dan jatuh, tepatnya digunakan preposisi dari. Yang ketiga, syarat kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum. Misalnya, penggunaan kata bersinonim. Contohnya penggunaan kata sekarang dan kini. Apakah kedua kata ini dapat digunakan dalam konteks yang sama? Jawabannya, kita berangkat sekarang atau besok. Sekarang saja. Yang kedua, kita berangkat kini atau besok. Kini saja. Kata kini tidak digunakan berdiri sendiri. Juga tidak digunakan sebagai atribut untuk menerangkan nomina dan verba pada kalimat di atas. Jawaban saya, kalimat tidak efektif. Yang pertama, pada pagi ini